Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnia Aras dari Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan mengajarkan mengenai materi bumi dan juga alam semesta, di mana pada materi ini akan menjelaskan mengenai pembentukan bumi dan juga alam semesta lainnya. Yang pertama, pembentukan alam semesta dan juga tata surya. Dilihat dari pandangan sains, ada beberapa teori yang akan menjelaskan mengenai pembentukan alam semesta ini. Yang pertama, teori Big Bang. Nah, teori ini menjelaskan bahwa alam semesta kita berasal dari suatu benda yang super padat dan juga panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu hingga menjadi alam semesta seperti yang kita ketahui sekarang ini. Kemudian ada teori osiliasi. Nah, di teori osiliasi memuat pemikiran bahwa alam semesta itu mengalami dua siklus, yaitu keadaan mengembang dan juga memapat. Dan perkiraan satu siklusnya itu selama 30 miliar tahun. Kemudian ada teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap ini prinsipnya sama dengan prinsip kosmologi yang sempurna, yang berisi bahwa dimanapun dan kapanpun alam semesta itu selalu sama, dan itu juga didukung oleh fakta bahwa sebuah galaksi baru ternyata memiliki jumlah yang sama dengan galaksi yang lama. Kemudian teori nebula atau teori kabut. Teori ini menjelaskan bahwa tata surya kita terdiri dari kabut gas yang berputar dengan cepat sehingga memiliki suhu tinggi. Nah, dengan perputaran itu membuat materi bola gas terlempar jauh sekelilingnya, sehingga bola-bola padat yang terlempar akan menjadi sebuah planet, dan bola panas yang menjadi pusat peredaran planet disebut dengan matahari. Kemudian ada teori bintang kembar. Nah, teori bintang kembar ini menjelaskan bahwa tata surya kita terbentuk dari dua buah bintang kembar yang kemudian meledak, dan hasil serpihan dan debu-debu yang bertebaran di angkasa tersebut lambat laun menjadi sebuah planet. Sedangkan bintang raksasa yang lain yang tidak meledak akhirnya menjadi matahari yang kita ketahui sampai sekarang ini. Kemudian dari pandangan agama, ada beberapa surah di Al-Quran maksud saya, yang menjelaskan mengenai proses penciptaan alam semesta ini yang dapat kalian lihat di layar, yaitu yang pertama Quran surah Hud, Quran surah Al-Anbiya, Quran surah Al-Fusilat, dan juga Quran surah An-Naziat. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik anggota tata surya. Yang pertama, matahari. Siapa sih yang nggak tahu matahari? Matahari adalah pusat dari tata surya yang berukuran 100 kali jauh lebih besar dibandingkan bumi. Tapi dengan begitu, matahari masih termasuk bintang yang kecil jika dibandingkan dengan apa yang ada di jagat raya ini. Jarak matahari ke bumi sekitar 150 juta kilometer, dan waktu yang dibutuhkan oleh sinar matahari untuk sampai ke bumi adalah 8,33 menit maksud saya. Selanjutnya, planet. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri dan bergerak mengitari matahari. Beberapa persyaratan sebuah benda angkasa bila ingin dikatakan sebagai planet. Yang pertama adalah berada pada satu orbit yang mengelilingi matahari. Yang kedua, mempunyai berat yang cukup untuk gravitasi dirinya dalam mengatasi tekanan regret supaya ia menjadi satu equilibrium hidrostatik, yang artinya bentuknya itu harus bulat. Dan kemudian ketiga, merupakan objek yang dominan dalam orbitnya sendiri. Setelah itu kita punya planet kerdil atau yang sering disebut dwarf planet. Pendefinisian dwarf planet ini hampir sama dengan definisi planet. Cuma yang membedakan adalah planet kerdil bukan benda dominan pada orbitnya serta bukan satelit. Jadi dia adalah benda angkasa yang mengorbit di planet. Kemudian asteroid. Asteroid merupakan planet berbatu kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, dalam tata surya kita terdapat beribu-ribu asteroid yang juga mengelilingi matahari. Kemudian meteor. Meteor merupakan seberkas cahaya bergerak yang cepat lalu hilang di langit malam. Nah, itulah yang disebut meteor.
Meteor juga disebut sebagai bintang jatuh dan merupakan bagian dari asteroid yang terpisah. Kemudian kita punya komet. Komet merupakan benda angkasa yang terlihat bercahaya dikarenakan karena adanya gesekan atom-atom di udara. Oleh karena itu, komet juga sering disebut dengan bintang berekor. Ciri khas komet itu ekornya sangat panjang dan panjangnya bisa mencapai 100 juta kilometer. Kemudian kita akan mempelajari tentang bumi. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai struktur bumi. Di struktur bumi kita punya crush atau kerak bumi. Nah, kerak bumi ini merupakan kulit bagian luarnya bumi. Lapisan tebal kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan bebatuan yang terdiri dari batuan-batuan dan masam. Kemudian selimut atau selubung bumi yang disebut mantel. Lapisan ini juga sering disebut astenosfer. Terletak di bawah lapisan kerak bumi dengan tebal mencapai 2.900 km dan merupakan bebatuan padat. Inti bumi atau core yang ketiga, ini terdiri dari material cair dengan penyusun utamanya itu logam besi, nikel, dan lain-lain yang didapat di kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Kemudian inti bumi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan juga lapisan inti dalam. Kemudian lapisan-lapisan pada bumi. Nah, di lapisan pada bumi itu terdapat yang pertama atmosfer. Lapisan ini berupa udara, terutama mengandung nitrogen, oksigen, dan gas. Lapisan atmosfer menjaga agar bumi tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin, dan melindungi bumi terhadap sinar ultra ungu dan matahari, karena sinar ini berbahaya bagi kelangsungan kehidupan. Di lapisan bawah atmosfer terdapat awan-awan yang mengandung butir-butir air yang berasal dari uap air lautan dan juga uap air darat yang kemudian turun ke bumi sebagai hujan. Yang kedua, hidrosfer atau lautan perairan. Hidrosfer merupakan cekungan besar yang berisi air dengan kedalaman rata-rata 3.500 meter. Luas lautan mencapai 2/3 permukaan bumi. Yang ketiga, litosfer. Litosfer yaitu lapisan yang terletak pada lapisan pengantara dengan ketebalan 1.200 km dengan berat jenis rata-ratanya 2,8 gram. Litosfer juga bisa disebut sebagai lapisan batuan pembentuk bumi atau crust. Kemudian karakteristik bumi. Nah, yang seperti kita pelajari tadi, struktur bumi itu ada 3, yaitu kerak bumi atau crust, mantel, dan juga inti bumi atau core. Yang kedua, rotasi dan revolusi bumi. Rotasi merupakan pergerakan bumi mengelilingi porosnya, sedangkan revolusi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, di layar kalian akan terdapat akibat dari rotasi dan juga akibat dari revolusi. Jadi silahkan dilihat masing-masing. Kemudian karakteristik matahari. Nah, matahari juga mempunyai karakteristik seperti bumi. Matahari merupakan bola raksasa yang berpijar. Penyusunnya berupa gas hidrogen, helium yang terisolasi, dan juga terdapat penyusun lainnya seperti nikel, silikon, sulfur, magnesium, neon, kalsium, karbon, dan kromium. Matahari menghasilkan cahayanya dari reaksi fusi hidrogen yang kemudian menjadi helium. Berdasarkan penelitian, matahari sekarang itu berusia sekitar 4.600 miliar tahun. Masa matahari diperkirakan seberat 1989 per 30 kg. Gaya gravitasi matahari sekitar 28 kali gaya gravitasi bumi. Matahari memiliki massa sekitar 333.400 kali massa bumi. Dan matahari merupakan bintang yang terdekat dengan bumi dengan jarak 150 juta kilometer. Yang terakhir, pembentukan benua dan samudra. Nah, di pembentukan benua terdapat teori yang namanya teori Wegener. Nah, teori Wegener ini menjelaskan bahwa benua itu dulunya cuma satu, namun terjadi pergeseran. Nah,
Itulah yang menyebabkan terbentuknya benua-benua besar seperti Amerika, Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan juga Antartika. Teori ini didukung oleh fakta bahwa bagian-bagian dari timur dari Amerika Selatan ternyata mempunyai bentuk dengan lekukan yang kira-kira sama dengan lekukan benua Afrika sebelah barat, dan lekukan bagian selatan benua Australia cocok dengan tonjolan benua Antartika. Nah, kecocokan itu tidak hanya dari segi geografik, tapi ternyata cocok pula ditinjau dari segi geologi, yakni jenis batu dan umur batu-batuan adalah kira-kira sama. Kemudian pembentukan samudra. Pembentukan samudra terjadi karena dua hal. Yang pertama, pergeseran vertikal, yaitu Samudra Hindia di Indonesia di mana kerak bumi menggeser ke bawah dan sebagai imbangnya, bagian sisi lain menggeser ke atas menjadi daratan tinggi atau gunung. Dan kemudian dua, tertarik oleh benda alam semesta lainnya yang terjadi pada teori tidal dan gaya sentripetal sehingga bumi terlepas menjadi planet, yaitu bulan, maka terbentuklah Samudra Pasifik. Sekian penjelasan dari saya mengenai bumi dan alam semesta. Semoga kalian bisa mengerti dan juga mengambil manfaat dari apa yang saya jelaskan. Jadi sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.